Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya kalau apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bagaimana fungsi seni di dalam ibadah gereja? Nah, ini menarik saudara-saudara karena, seringkali kita pikir kalau misalnya seni itu hanya berhubungan dengan musik dan dengan mungkin lagu, di dalam ibadah, tetapi apalagi yang, kita dapat apresiasi dari seni khususnya di dalam ibadah gereja, seperti apa saja? Nah, bersama dengan saya ada Ibu Caroline Tantra yang baru saja menyelesaikan defense disertasinya dan saya dengar minggu depan akan diwisuda nih. Jadi saya harus panggilnya doktor kelihatannya ya, Doktor Caroline Tantra ya. Selamat datang di Ngopas Ibu Caroline. Kalau orang Texas harus bilangnya howdy. Howdy, ya betul. Dan langsung dari Waco di Texas, saudara-saudara. Yang saya dengar sekarang udah mulai panas, saya sapa Ibu Caroline. Selamat pertama-tama Ibu Caroline buat disertasinya. Thank you, Pak Kian. Heeh. Dan kalau misalnya minggu depan di wisuda langsung juga selamat. Selamat yang lebih awal begitu ya. Thank you. Nah, boleh sedikit update kepada kami kira-kira sekarang sudah ada di fase yang mana, jadi defense-nya sudah selesai tentunya, betul ya? Ya, Dan tesisnya atau disertasinya mengenai apa? oke. Ya, hanya dengan anugerah dan kekuatan Tuhan aja boleh melewati proses studi selama hampir 4 tahun begitu ya. Ya. Terus sudah itu tanggal 8 April kemarin, kurang lebih sebulan yang lalu baru menyelesaikan sidang doktoral atau oral defense begitu uh, untuk mencapai gelar di Doctor of Pastoral Music, seperti Mmm, itu. Ya, mmm, jadi dengan, anugerah Tuhan tanggal 17 Mei ini juga akan diwisuda di Southern Methodist University. Jadi wisudanya mmm, ada 2 kali, yang pertama dilakukan oleh seluruh SMU punya fakultas seluruhnya. mmm, Nah, yang, mmm, kedua kali di siang harinya hanya dilakukan oleh Perkins School of Theology untuk mmm, program yang ada di Perkins ini. Jadi mmm, disertasi saya ini berupa sebuah proyek akhir karena ini adalah program Doctor of Pastoral Music adalah program yang, lebih ke arah ministry seperti itu, lebih ke arah mmm, pelayanan gereja. mmm, Jadi, mmm, project saya ini adalah judulnya Preparing Meals as a Metaphor for the Use of Arts in Worship, a mmm, liturgical arts curriculum for nourishing Chinese Indonesian congregation, mmm, begitu. mmm, Jadi kalau mmm, dalam bahasa Indonesia, mmm, literal terjemahannya menyiapkan makanan sebagai sebuah mmm, metafora untuk penggunaan seni di dalam ibadah, dalam mmm, kaitannya dengan penyusunan kurikulum seni untuk menyehatkan heeh. Gereja gereja Tionghoa di Indonesia, Wow, gitu. wow, wow. Ini menarik sekali karena ada makanan, ada seni, dan ada ibadah, dan juga tentunya ada latar belakang Tionghoanya, ya gitu ya. Ya, Jadinya, kita akan lihat bersama-sama. Pertama-tama ketika kita bicara mengenai seni dulu gitu ya, yang dimaksud ini apa sebetulnya seni ini? Dan bisa di-define dulu mungkin, kira-kira seperti apa? mmm, kalau buat saya seni itu sebagai sebuah karya ya, karya yang Mmm, dihasilkan dari imajinasi, kita imagine something, tapi mmm, imagine-nya ini harus secara sadar nih. mmm, Imajinasi secara sadar lalu muncul ide atau kreativitas begitu ya, mmm, terus yang bisa diaplikasikan di dalam sebuah keterampilan untuk mmm, menciptakan sebuah keindahan. mmm, Begitu. Nah, keindahan ini ya keindahan sesuatu berarti karya yang indah dipandang atau enak dilihat, terus mmm, mungkin nyaman untuk dirasa mmm, atau nyaman untuk disentuh begitu. Jadi ini, mmm, keindahan ini dapat dinikmati, dapat mmm, dimaknai oleh orang yang melihatnya, atau yang mmm, mendapatkannya gitu. Jadi mmm, misalnya contoh seni yang bisa dihasilkan tentunya misalnya seperti seni musik, lagu, mmm, instrumen. Terus mmm, udah itu yang bisa didengar, bisa mmm, dimainkan, terus bisa mmm, dinyanyikan, atau misalnya seni visual yang dapat dilihat begitu ya, dapat mmm, disentuh.
dapat hmm, dirasakan, begitu. hmm, hmm. Jadi Baik, dari situ ya kita dapat estetika ya, keindahan ya, begitu ya, ya, berupa apresiasi mungkin gitu ketika kita lihat ya, sesuatu, "Ih, ini indah," begitu ya. Jadi hmm, appreciate dengan to the arts, begitu. hmm, Terus sudah itu kita, juga ada penghargaan, ada pengaguman terhadap hmm, karya tersebut, gitu. Atau hmm, bahkan pengaguman kadang kan kita melihat kalau kita lihat lukisan gitu di ujungnya ada, hmm, "Ini siapa nih pelukisnya?" ya, Begitu. Kita bisa ya, mengapresiasi, mengagumi, menghargai ya, sang artis begitu ya. ya, Terus akhirnya nggak tahu saya melihat tuh keindahan itu akhirnya ketika apresiasi kepada seni dan kepada misalnya sang artis itu keindahan itu juga bisa kita bawa pulang sendiri. Kita bisa hmm, ingat terus sudah itu kita bisa bahkan ekspresikan lagi hmm. untuk dibagikan pada orang lain begitu. Baik, baik. Iya, di mata saya yang awam dengan seni begitu ya, jadinya ketika atau telinga saya, ketika kita masuk ke gedung gereja, ketika kita beribadah, mungkin yang sudah pasti lagu begitu ya, terus kemudian, musik begitu Mmm, yang dimainkan ya, terus kemudian juga mungkin arsitektur, dari ya betul, gerejanya ya, betul nggak? Atau betul, mungkin juga, mimbarnya begitu loh, atau ya, mungkin juga, desainnya daripada gereja tersebut, interior desainnya dan lain mhm, sebagainya. Mmm, tetapi ini, di dalam disertasinya ini ngomong-ngomong mengenai makanan ini saya tertarik banget nih, bukannya karena saya lapar sekarang, tetapi maksudnya saya jadi kepengen tahu apa hubungannya antara makanan, seni, ibadah, dan gereja Tionghoa, itu tuh loh yang saya kepingin, connect the oke. dots gitu kira-kira. Bisa dijelaskan kepada kami? Iya, iya, mungkin dari gereja Tionghoanya dulu begitu ya. Iya, 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 Karena, iya, saya kan latar belakang dan bertumbuh gitu dari gereja Tionghoa di Jakarta gitu ya. iya, Terus sudah itu pelayanan juga Tuhan memberikan kesempatan pelayanan di gereja Tionghoa begitu. mmm, Saya melihat, ini yang menjadi beban saya untuk boleh, terus mengembangkan liturgical arts atau penggunaan seni di dalam ibadah khususnya di dalam gereja Tionghoa. Kenapa kepikir ini, karena melihat kadang-kadang di gereja gereja ini gitu ya, atau kebanyakan gereja juga, mmm, hanya mementingkan salah satu elemen di dalam ibadah, tetapi ada mmm, elemen lain yang bisa ignore atau mmm, di-neglect begitu. Salah satunya mmm, ya penggunaan seni begitu. mmm, Padahal seni ini juga, memegang peranan yang penting di dalam sebuah ibadah. Nah, saya melihat mmm, ada sedikit kekurangan, ada kekurangan lah di dalam gereja-gereja khususnya gereja Tionghoa di Indonesia begitu. mmm, Makanya saya mmm, terbeban untuk gimana sih mungkin bisa membagikan apa yang, menjadi beban saya ini melalui tulisan khususnya untuk gereja Tionghoa dan dengan kesempatan pelayanan di dalam sebuah sekolah begitu ya, di mmm, seminari untuk mmm, boleh mengejawantahkan ini gitu di dalam sebuah mmm, kurikulum. Yang mmm, nantinya mahasiswa tuh bisa melihat, seni itu bukan cuman sekedar estetika, cuman juga bisa memberikan makna, mmm, memberikan fungsi bagi jemaat, bagi gereja, begitu. Nah, mmm, kalau makanan, mmm. ini ya selain saya suka makan, gitu ya, saya juga akhirnya belajar masak ketika saya pindah ke Weiko, gitu ya. Cuman saya Iya, juga melihat seni di dalam ibadah itu seperti metafora makanan, seperti makanan. Jadi, mmm, eee, se ketika seorang koki, iya, begitu, atau chef ingin menyiapkan makanan, dia kan harus memikirkan, "Ini mesti masak apa, apa yang harus dimasak." mmm, Ketika udah tahu memasak apa, dia menyiapkan mmm, bahan-bahannya, mmm, bagaimana cara memasaknya, dan bagaimana menyajikannya, begitu. iya, Dan iya, yang penting lagi, nggak cuman itu semua, tetapi bagaimana makanan ini memberikan nutrisi nih, bagi mmm, orang yang akan memakannya. mmm, Begitu. Jadi, mmm, mmm, saya melihat ini pentingnya bagi mahasiswa seminari atau para hamba iya, Tuhan, pemimpin gereja, pemimpin ibadah, rohaniwan untuk sebagai, eee, melihat dirinya juga sebagai koki gitu yang setiap mmm, minggu mempersiapkan ibadah begitu. mmm, mmm, Khususnya memikirkan, ini seni apa yang saya bisa pakai di dalam ibadah, pemahaman saya tentang mmm, seni itu apa, terus sudah itu mmm, bagaimana mempersiapkannya, bagaimana mmm, menyajikannya. Apakah mmm, melalui penyajian saya, persiapan saya ini memberikan nutrisi dan mmm, gizi mmm. buat, para jemaat, Yap, begitu. yap, 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 Iya, jadi yap, saya melihatnya sih seperti itu. yap.
Ya, dan itu sesuatu research atau suatu sudut pandang yang berbeda boleh dikatakan ya, karena, Mhm, kita kebanyakan yang mungkin bertumbuh atau melayani di gereja Tionghoa gitu ya, atau mungkin gereja-gereja Indonesia juga secara umum, kita lebih bersifat pragmatis, betul nggak di dalam ibadah ya? Jadi betul. maksudnya kita berpikir bahwa, yang penting mungkin mirip dengan gereja ini, atau mirip dengan gereja itu. Kalau gereja itu melakukan, kenapa nggak gereja kami Mmm, melakukan, jadi begitu ada kan? kayak perbandingan gitu ya? Exactly kan, betul nggak? Tetapi ini Yes, justru betul. ada elemen baru yang ingin dimasukkan supaya, para hamba Tuhan itu boleh, peka begitu loh terhadap seni, maksudnya seperti itu? Ya, jadi memang di dalam, tulisan saya itu, Hmm, bab pertama tentunya saya menaruhkan menjadi fondasi, apa sih yang menjadi fondasi atau frameworks dari seni ini. Makanya ya, ya, pembahasannya lebih ke arah, frameworks dalam biblika dan, ya, frameworks dalam teologi di dalam hal seni, begitu. hmm, Ini di dalam seni ini, ya kita banyak melihat juga seni kan banyak juga hmm, tertulis di dalam Alkitab begitu ya secara hmm, biblikal. Dan di dalam teologi ini, kita bisa melihat Tuhan seperti apa di dalam seni, begitu. hmm, hmm, Begitu, heeh. Jadi di dalam hmm, proses ya menulis ini gitu ya, tentang hmm, arts, tentang liturgical arts dan perjalanan saya sebagai melihat diri hmm, saya sebagai rohaniwan, sebagai hmm, koki yang hmm, mempersiapkan ibadah, kesempatan melayani, hmm, ya melihat seni di dalam ibadah tuh ada hmm. memiliki peran penting dan berfungsi. Ya paling nggak saya Yep, melihat ada 3 fungsi sih di dalam, yep, ibadah ya. ya, 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 Mhm. ya. Jadi ya Jadinya kayak fungsi gimana? ya, silakan, silakan, silakan. Heeh, Iya, jadi kayak saya pertama tuh menulisnya, melihatnya ini, oh seni itu pertama punya fungsi ya, doxological, heeh, begitu, secara doksologi, melalui fungsi ini jadi ketika seni dipakai di dalam ibadah, seni ini menjadi memfasilitasi, mmm, menolong jemaat untuk memuji dan memuliakan Allah. mmm, mmm, Ya Allah sebagai sang sumber keindahan itu sendiri ketika melihat yap, creation gitu ya, Allah yap, menciptakan dengan sangat amat baik begitu, mmm, menciptakan mmm, manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, ada mmm, keindahan, ada perfection di sana, di yap, dalam, ciptaan yang Tuhan lakukan. mmm, Dan, memuji ada fungsi doxological ini juga karena kita ingin memuji Allah sebagai pemberi mmm, kemampuan atau mmm, kreativitas bagi si pelaku atau pembuat seni gitu. Jadi di mmm, dalam hal ini saya melihat liturgical arts itu serve mmm, worship. mmm, Jadi mmm, seni menjadi sarana untuk menyatakan siapa itu Allah di mmm, dalam mmm, ibadah dan menolong jemaat akhirnya memberikan doksologi, pujian mmm, kepada Tuhan. Itu yang saya lihat pertama ya iya, iya, dari fungsi seni di dalam ibadah. Nah, yang kalau mmm, kedua, kalau saya boleh share, yang kedua adalah fungsi eklesial. mmm, mmm, Nah, di dalam fungsi eklesial ini liturgical arts atau seni dalam ibadah juga dapat menyatukan jemaat sebagai mmm, satu gereja atau jemaat di mmm, dalam Kristus. Jemaat bisa berbagi iya, keragaman talenta, keragaman kreativitas melalui ide, interaksi iya, dengan seni, mmm, pembuatan seni, sehingga seni yang dihasilkan dari jemaat juga dipakai oleh jemaat sendiri, seperti mmm, itu. Terus mmm, sudah itu mmm, selain ya itu kan dari sisi, mmm, pemberi pemberi seni mmm, gitu ya, bagaimana mmm, saya juga melihatnya di dalam fungsi eklesial ini ada bagian jemaat sebagai reseptif, sebagai mmm, penerima seni mmm, nih gitu. Jadi di dalam penerimaan seni ini jemaat juga bisa, berinteraksi, jemaat bisa mmm, berpartisipasi di dalam seni itu, jemaat diundang untuk mengapresiasi seni mmm, yang dilakukan di dalam ibadah dan, mmm, mengapresiasi atau yap, bahkan mengapresiasi kepada Tuhan begitu dan melihat, oh mmm, ini ada rekan-rekan teman-teman saya yang telah, eee, memberi seni, mmm, melakukan musik, atau mmm, membuat lagu, atau segala mmm, macam di dalam ibadah mmm, sehingga mereka bisa saling berbagi, saling yap, berkontribusi, terlibat mmm, begitu. Nah, mmm, kalau yang fungsi ketiga sih saya melihatnya fungsi seni di dalam yang ketiga ini adalah fungsi pedagogikal. Nah, di oke, dalam fungsi ini seni menolong jemaat untuk iya, melihat dan belajar keindahan firman Tuhan. iya, Di dalam melalui seni gitu. Jadi ketika mmm, para pelaku seni atau misalnya contohnya pemusik atau pelayan mmm, ibadah menyiapkan dan menyajikan seni di dalam ibadah, mmm, mmm, mereka sedang para pelaku ini, para pemusik ini contohnya pemusik ya, mereka mmm, tuh sedang menjadi pengantara iya, yang mengantarkan dan menyaksikan kisah Allah
Hmm. Kisah Hmm. Allah melalui iman yang mereka Hmm. tunjukkan untuk dibagikan kepada jemaat yang diekspresikan di dalam bentuk seni di dalam Hmm. ibadah begitu. Jadi mereka Hmm. Hmm. sedang mereka dan dengan seninya mereka ini sedang mengajar dan memungkinkan jemaat juga untuk mengalami Hmm. Tuhan, mengalami firman-Nya melalui seni di dalam ibadah. Jadi karya Hmm. seni ini disajikan dalam sebuah integrasi kesatuan Hmm. antara seni, ajaran dan Hmm. juga ibadah begitu. Nah Hmm. ini kalau saya Hmm. melihatnya sih, eee, paling nggak ada 3 fungsi seni Hmm. begitu yang Hmm. dapat kita pelajari ya ketika seni Hmm. dipakai di dalam ibadah. Makanya harus Hmm. saling berkaitan nih, liturgical art, serve, Yep. worship, ya ini saling menyatu satu sama lainnya Hmm. begitu. Hmm. Yep. Mhm, Yep. Wow, menarik sekali. Memang langsung yang keluar dari pikiran saya ialah tidak semua pastor itu peka begitu ya terhadap hal seni ini gitu. Jadi iya memang yang menjadi challenge-nya itu adalah bagaimana kita bisa peka terhadap seni betul, atau terhadap arts ini. Kecuali kita mungkin ambil satu orang khusus pastor di bidang arts begitu ya di dalam gereja iya iya. kita. Kira-kira, nanti mungkin tentunya kita bisa bicara mengenai challenge dan mengenai opportunity-nya, tetapi apakah ada komentar mengenai hal tersebut secara praktis saja bagaimana caranya seorang pastor yang nggak punya nilai seni atau nggak punya, kepekaan seni bisa bisa apresiasi dan bisa mencoba untuk memasukkan elemen seni ini? Ya, jadi mungkin bisa kolaborasi dengan Hmm. kerjasama dengan teman-teman di pemusik, dengan worship, tim Oke. begitu ya, Ya. bagaimana ini kita Ya. bisa, seni kan juga banyak ekspresinya yang bisa Ya. dilakukan di dalam ibadah gitu ya, misalnya dengan Hmm. visual arts gitu, seni yang dapat dilihat atau disentuh Hmm. seperti Hmm. tentunya simbol salib, Hmm. Hmm. lukisan, Hmm. drama, Hmm. video, terus udah Yap. itu warna begitu ya. Hmm. Warna kan Hmm. juga memberikan makna begitu. Terus Yap. maupun ya arsitektur seperti yang tadi Pak Kian ngomong gitu. Nah Iya. itu contohnya Iya. misalnya visual arts, misalnya Hmm. juga bisa di dalam hal, selain visual arts mungkin verbal atau Hmm. narrative arts gitu, Hmm. seni yang dapat kita baca, kita Yap. dengar, Yap. atau kita bahkan saksikan misalnya kayak puisi, Yap. narasi, Yap. terus kata-kata yang digunakan, Hmm. gitu. Hmm. Apakah, misalnya kata-kata doa, kata-kata di dalam ibadah, terus Hmm. atau movement atau gerakan begitu ya, seperti Hmm. misalnya undangan, bahkan undangan untuk berlutut, Hmm. untuk berdoa, untuk angkat Hmm. tangan, untuk clapping contohnya di dalam Hmm. ibadah itu juga udah menjadi Hmm. sebuah seni gitu. Jadi nggak usah Hmm. berpikir yang, "Oh harus seninya harus yang ukiran-ukiran atau Iya. gimana." Iya. Iya. Lebih, eee, sederhana tapi Iya. memberikan makna begitu, dan yang dapat Hmm. dilakukan di dalam ibadah dan juga memberikan, fungsi ya, Baik. Yap. bagi jemaat. Mhm, Iya. 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 Wow, ini sebuah PR yang banyak sekali sebetulnya yang harus, seorang hamba Tuhan, digest begitu ya, karena iya, sekali lagi ada begitu banyak hal ini yang bisa kita kerjakan, ada begitu banyak hal yang harus kita pikirkan, tentunya banyak challenge dan banyak opportunities mhm, juga. Nah, saya penasaran, dari disertasinya, tentunya di dalam konteks gereja Tionghoa banyak challenge dan banyak opportunities-nya, dan bagaimana bisa melihat kedua hal tersebut gitu. Mungkin pertama-tama dari challenge-nya dulu lah, ketika penerapan seni itu dilakukan di dalam gereja Tionghoa gitu, kira-kira iya. challenge-nya seperti apa aja menurut, Ibu Caroline? Kalau saya melihat challenge atau tantangan yang bisa dihadapi, sehingga Hmm. ini kadang juga bisa menjadi kendala begitu ya, adanya Ya. ketidakpahaman dari tujuan penggunaan seni, begitu. Hmm. Atau mengapa sih kita perlu menggunakan seni ini, atau Hmm. seni tertentu di dalam ibadah, sehingga kita Hmm. kadang memakainya hanya sebagai, "Oh udah biasa nih kita Yap. nyanyi, pokoknya Yap. nyanyinya 3 bait diulang sama," begitu ya, tanpa Hmm. misal ini contoh hal yang kadang kita Hmm. rutin melakukannya begitu, atau Hmm. ada sebuah seni yang sudah ada, tapi kita akhirnya juga tidak mengerti apa Yap. maknanya. Misalnya kayak, simbol salib di gereja, kita udah terbiasa nih, gitu melihat simbol salib, melihat salib di gereja ketika masuk ruang Hmm. ibadah. Apakah salib Hmm. tersebut juga memberikan makna dan penghayatan bagi jemaat, bagi believers Hmm. ketika mereka Hmm. beribadah gitu, melihat Hmm. salib, bukan
mengagumi Hmm. bentuk salibnya itu, tetapi makna di balik salib itu, ketika kita melihat Hmm. ada pengorbanan Kristus yang tergantung Hmm. di atas kayu salib yang menebus gitu, kita melihat adanya kasih Allah Ya. gitu. Jadi Ya. ada pemaknaan gitu, bukan sekedar menjadi simbol kekristenan, bukan Hmm. menjadi sekedar dekorasi di gereja gitu. Jadi melihat tantangan Hmm. adanya mungkin ketidakpahaman atau tidak Hmm. mengerti tentang tujuan pemakaian. Ini yang Hmm. saya lihat pertama, gitu. Nah, yang Hmm. kedua, ya kadang ada seni juga dipakai hanya untuk for the sake of the art, untuk Hmm. seni itu sendiri begitu. Sehingga seni Ya. ini dan melihat seni bukan sebagai fasilitas untuk sebagai menghubungkan relasi Hmm. jemaat believers dengan Tuhan, dengan Ya. sesama begitu. Ya. Ya. Maka akhirnya kita ketika melihat seni, oh mengagumi seni aja, Ya. begitu. Appreciate tentu boleh gitu, tetapi kalau for the sake of the appreciation gitu, Hmm. seni itu Hmm. sendiri, akhirnya seni itu kehilangan fungsinya, Betul. begitu. Betul. Harusnya kan seni di dalam ibadah itu membantu kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan di dalam ibadah, Hmm. merasakan, mengalami Tuhan, Hmm. ketika kita lihat, ketika Hmm. kita misalnya memegang, begitu ya. Misalnya ini Hmm. contoh, Hmm. saya pernah bikin ibadah Jumat Agung gitu, mengundang Hmm. jemaat untuk boleh Hmm. Hmm. memegang mahkota duri, Hmm. Hmm. begitu. Hmm. Nah, Hmm. itu kan visual arts begitu ya, Ya. terus udah Ya. itu ketika jemaat memegang, apakah cuma sekedar pegang? Kan tidak Ya. gitu, ketika dia memegang, dia bisa merasakan itu tajamnya mahkota duri yang Hmm. menggambarkan Kristus mati di atas kayu salib, dan itu mahkotanya kan ditancap ke kepala, dan ini Hmm. mahkotanya cuma kita pegang gitu. Jadi Hmm. Hmm. membayangkan pengorbanan Kristus. Jadi, Betul. nah itu bisa menolong jemaat untuk mengekspresikan Hmm. cintanya mereka sekali lagi kepada Tuhan, bahkan pujian kepada Tuhan, dan Hmm. juga menolong mereka memberikan gizi atau nutrisi di dalam hal spiritual, Hmm. Hmm. relasi mereka dengan Tuhan, begitu. Ya. 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 Nah, itu Ya. sih saya melihat kendalanya gitu. Satu ya ketidakpahaman dengan Hmm. tujuan seni gitu. Terus, Hmm. yang kedua ya seni dilihat kadang sebagai seninya doang gitu, tanpa ada Ya. pemaknaan di baliknya. Ya. Nah, Jadi itu ini yang dua menjadi dua tanggung jawab ekstrim ya. ya, Ya. tanggung Ya. jawab dari ini sih ya, penting juga dari para pastor gitu ya, dari Ya. rohaniwan ya, begitu Hmm. ya, untuk, mereka bukan cuman sekedar melihat seni as the art begitu ya, Hmm. atau Hmm. seni sebagai sesuatu rutinitas, hal yang Hmm. sudah ada di gereja, tetapi bagaimana mereka juga bisa menjadi, eee, Hmm. pastoral Hmm. artis atau Hmm. missional artis bahkan, begitu Hmm. ya. Dan Hmm. liturgical theologian ini juga yang saya tulis di dalam disertasi saya, begitu. Hmm. Menjadi seorang Hmm. liturgical theologian, mengerti Hmm. liturgi dan bisa memaknainya dan Hmm. menjadi bridge dengan Hmm. diberikannya kepada jemaat, begitu. Hmm. Pastoral Hmm. musician atau pastoral artist mereka bisa menjadi gembala ketika Ya. memberikan seni ini, mereka menjadi pastor, Hmm. shepherding the congregation, begitu ya, Hmm. memberikan Hmm. nutrisi. Hmm. Terus, yang ketiga missional artist, bukan cuman, seni menjadi seni di dalam gereja aja, tapi kita bisa witnessing Christ to Hmm. others, begitu. Hmm. Bagaimana kita bisa, mengundang orang lain untuk Ya. bergabung gitu ya, untuk mengenal Kristus melalui seni, Betul. begitu. Mhm. Betul. Jadi menarik ya, maksudnya, bahwa seni itu bukannya berarti menjadi tujuannya untuk orang mengenal seni, tetapi seni itu menjadi sebuah media untuk menghantarkan orang untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi, dan tentunya Yes. mengenal siapa Yesus gitu. Karena seringkali, ini menjadi salah kaprah begitu ya, di Indonesia atau juga di negara-negara lain, dan melihat bahwa justru, pada akhirnya gereja membawa perkenalan kesenian dibandingkan dengan membawa perkenalan kepada Allah, ya, Betul, ya, dan itu yang kita sayangkan gitu ya. Jadi maksudnya ya. kalau misalnya ada orang yang mungkin lebih suka kepada, arsitektur bangunan yang megah, atau mungkin juga gereja yang baik ya, dengan arsitektur yang baik, ataupun juga dengan musik Mmm, tertentu, misalnya musik klasik dan lain sebagainya. Tetapi hanya justru berpikir bahwa gereja itu hanya identik dengan musik klasik itu, atau dengan gedung betul. yang baik, tanpa
melihat bahwa so what begitu ya, betul nggak? Maksudnya ini bagaimana membantu saya untuk mengenal Allah. Ini Mmm. menarik sekali sih maksudnya tadi analisa seperti itu. Ada komentar lain mengenai hal tersebut? Jadi misalnya saya pernah ibadah gitu ya ke gereja Hmm, yang, hmm, juga kan idenya memberikan apa sih, gerejanya ingin jemaat bisa berbagi talenta gitu. Jadi di ya, dalam ibadah tuh pemusik bisa memainkan lagu klasik, ya, begitu. hmm, Buat saya pribadi di dalam pengenalan dan pemahaman saya akan tentang ibadah gitu ya dan hmm, ingin lebih hmm, mengenal Tuhan di dalam hmm, ibadah, kadang lagu hmm, klasik itu masih kurang nyambung ke saya, hmm, begitu. hmm, Instead hmm, of misalnya lagu hymn ini tapi personal deh ya, gitu ya, ya. Kalau lagu hymn ketika kenal tune-nya gitu saya masih bisa ikut nyanyi tuh. Tapi ya, kalau udah lagu klasik kan masih, "Ini tunggu ini apa nih?" Begitu. Cuman akhirnya saya coba melihat, ya, ya, kalau ketika dia main klasik saya melihatnya, oh hmm, Tuhan memberikan talenta kepada sang pemusik ini gitu dan dia bisa hmm, membagikan talentanya kepada jemaat begitu. hmm, hmm, Buat hmm, bagi saya mungkin kurang bisa hmm, reseptif gitu ya, hmm, tapi hmm, mungkin buat orang lain bisa begitu bisa, menikmati ya, keindahan lagu saya, satu sisi akhirnya belajar untuk melihat ya Tuhan sebagai ultimate artist gitu ya, yang hmm, hmm, memberikan talenta kepada si pemusik ini sehingga dia boleh lagi menjadi berkat buat kita semua di ibadah hmm, di hmm, gerejanya, di hmm, gereja gitu ya. Jadi ya hmm, melihat dari sisi yang berbeda deh akhirnya ketika ada setiap kali sekarang mendengar lagu klasik di dalam ibadah begitu, oh ya, saya melihat ada kebesaran Tuhan yang karya Tuhan, pekerjaan Tuhan di hmm. dalam diri pemusik itu, begitu, mhm. Baik, baik. Wow, luar biasa. Ada opportunity atau ada challenge lain yang kita bisa lihat dari dua sisi mungkin, kira-kira khususnya di dalam gereja Tionghoa begitu ya, karena maksudnya terus terang, seringkali saya pikir ada begitu banyak hal yang pragmatis gitu seringkali dilakukan oleh gereja-gereja secara umum ataupun gereja Tionghoa yang pada akhirnya tidak melihat, kebesaran Tuhan begitu di dalam nilai-nilai seni yang harusnya Mmm. di-capture oleh gereja. Kira-kira ada opportunity, ada challenge yang lain? Mungkin perlu ini ya kali ya, melihat semangat Hmm, kolaborasi dan kerjasama. Jadi kan pelayanan hmm, seni ini nggak cuman bisa dilakukan oleh seorang rohaniwan gitu, atau hamba betul, Tuhan bidang musik aja betul. yang bekerja sendirian, harus Ya, berpikir ide, kreativitas, tapi memang ini butuh semangat. Jadi semangat kolaborasi dan kerjasama hmm, begitu ya, hmm, antara hmm, si ya, koki atau rohaniwan begitu dengan para jemaat. Gimana caranya mengundang jemaat. Jadi memang mengundang jemaat untuk boleh bukan cuma sekedar berpartisipasi sih di dalam, melakukan ya, seni, tetapi juga boleh berkontribusi begitu betul. di dalam seni. Jadi memang perlu ada discovery nih, penemuan Hmm, talenta-talenta baru gitu ya yang hmm, bisa hmm, berkontribusi di dalam ibadah. Nah, misalnya ya, dari kelompok kecil dulu gitu ya, bisa melihat hmm, jemaat dari berbagai generasi, ini ternyata ada jemaat yang pintar hmm, menggambar begitu, hmm, bagaimana hmm, seni talenta menggambarnya ini bisa dipakai misalnya akhirnya menjadi, hmm, hubungan dengan background PowerPoint yang kita bisa pakai di dalam iya, liturgi, di dalam ibadah tertentu misalnya, iya, terus ada, jemaat mungkin yang bertalenta di dalam menulis lagu, iya, menulis iya, lirik gitu ya, kita bisa hmm, arahkan dengan misalnya, oke kita hmm, perlu kasih lagu juga yang hmm, makanan yang solid melalui lagu kepada jemaat. Mungkin bisa hmm, bikin lagu dari, inspirasi dari biblical text gitu. Terus sudah hmm, itu bagi gereja hmm, Tionghoa atau khususnya hmm, gereja-gereja Tionghoa di Indonesia bisa mulai memperkenalkan musik hmm, lokal begitu, hmm, nggak cuman, hmm, western music begitu iya, ya, atau iya, dari Europe gitu, tapi bisa mulai memperkenalkan Indonesian music itu sendiri gitu, entah iya, melalui aransemen, melalui iya, instrumen begitu, betul, atau, bahkan Chinese music iya, betul, begitu. Ini yang, betul, kemarin saya sempat tulis juga di dalam, project ini begitu ya, iya, bagaimana iya, gereja Tionghoa juga di Indonesia bisa mulai memperkenalkan, the hmm, local arts, the hmm, Indonesian and the Chinese arts into the iya, worship gitu di dalam iya, gereja. Heeh, betul.
Betul, jadi ini akan sangat kontekstual sekali ya sebetulnya ya, Betul, betul nggak heeh. penerapannya ya? Dan kita Ya, nggak bisa universalkan bahwa ini semuanya akan seperti ini, tetapi akan sangat kontekstual dan melihat kekayaan atau kemampuan talenta seperti yang tadi disebutkan dari gereja atau dari jemaat gereja yang ada. Wow, ini sebuah pembahasan yang luas sebetulnya dan perlu banyak hal yang perlu kita pikirkan. Saya tadi sempat terpikir ketika kita bicara, karena selalu biasanya anak muda itu kan tidak mendapatkan tempat gitu di dalam hmm, ibadah atau di dalam kehidupan bergereja. Tetapi mungkin kalau misalnya ada anak muda yang suka gambar mungkin manga atau anime, hmm, mungkin bisa juga diekspresikan seperti itu ya di ya, dalam lukisan yang bertema anime atau bertema mungkin ya, manga bisa saja gitu loh untuk kita ekspresikan itu di dalam dari betul. cerita-cerita Alkitab. Ya, Mhm. ya, 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 ya. Gitu, terus nanti Ah, misalnya bisa dipakai sebagai cover betul. buletin gereja, begitu ya? Dan luar biasa, itu butuh kepekaan dari Ya, seorang hamba Tuhan, bukan hanya kepekaan seni ya, tetapi tadi seperti yang disebutkan kepekaan talenta juga, talenta seni gitu loh dari, mmm, orang-orang yang ada di dalam gereja dan perlu sekali memang untuk gereja memikirkan mengenai hal tersebut. Wow, ini pembicaraan yang sangat kaya sekali dan disertasi yang boleh terus untuk dikembangkan. Ada rencana mau tulis buku dari disertasi ini? ada rencana. Oke. Belum, kami boleh Perlu tahu tapi perlu judulnya nggak apa? dikembangkan lagi sih. Kami boleh tahu judulnya apa nggak? Belum, Belum mungkin kepikir masih judulnya, Mbak. masih belum kepikir judulnya. Iya, Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menjadi inspirasi juga nih kelihatannya nih untuk iya, penulisan secara praktis iya, dan yang lebih mendarat kepada jemaat. Baik, iya, terima kasih banyak Ibu Caroline buat buat waktunya, sangat apresiasi sekali dan sekali lagi selamat buat pencapaiannya. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh terus memimpin, membimbing masa depan bersama dengan keluarga, dengan Pak Dave untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Mmm, Mungkin bisa tolong kasih kepada kami sebuah summary atau kata-kata yang mendorong para pastor, satu kalimat saja dari merupakan rangkuman dari pembicaraan kita begitu. Kira-kira ada satu dorongan untuk para pastor yang mendengarkan episode ini? be creative for God and for His church, Be begitu. creative for God For and for God His and for church. His church. Dan Yap, jangan lupa juga kita nggak bisa kerja sendirian, kita hmm, perlu kerjasama, kita perlu kolaborasi bukan cuma dengan hmm, pelayan, bahkan dengan gerejanya, dengan jemaat begitu ya. Karena ini baik, pelayanan gereja, ini pelayanan ibadah yang, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja hmm, gitu ya, kita bisa hmm. melayani sama-sama, Puji begitu. Tuhan. Yap, Mhm. biarlah kiranya itu boleh menjadi PR kita semuanya. Bisa tolong tutup pembicaraan kita di dalam doa, Ibu Caroline, dan tolong Sure. doakan untuk hal-hal tersebut yang tadi kita bicarakan dan juga bagaimana kepekaan terhadap seni, kolaborasi dari para pastor untuk bisa sama-sama mengapresiasi seni di dalam ibadah. Makasih. Ya. Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami juga sama-sama boleh membahas, boleh ngobrol tentang penggunaan seni di dalam ibadah. Kami sangat mengucap syukur karena kami memiliki Engkau Tuhan pencipta yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan setiap kami dengan begitu sangat indah. Dan Hmm, Tuhan tolong kami ketika kami boleh melihat keindahan ini yang akhirnya bisa diekspresikan di dalam seni dan seni ini bisa dipakai di dalam ibadah. hmm, Kami mengucap syukur kami boleh melihat dan boleh menikmati keindahan Tuhan melalui seni ini. Dan terlebih lagi pada saat ini hamba mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para pastors, para rohaniwan, hmm, teman-teman yang melayani di dalam ibadah dan musik, di dalam seni, di dalam ibadah Tuhan. Tolong supaya kami boleh memakai seni ini untuk menjadi fasilitas untuk menolong jemaat, mereka boleh berkomunikasi, berelasi hmm, dengan Tuhan, terlebih lagi juga boleh saling membangun dengan hmm, sesamanya di dalam hmm, satu tubuh Kristus. Tuhan kami hmm, berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para hmm, rohaniwan ketika memikirkan, ketika hmm, mempersiapkan, ketika menyajikan seni di dalam ibadah. Kami boleh hmm, memikirkan, kami memberikan hmm, makanan yang bergizi, seni yang bergizi bagi hmm, jemaat kami. hmm. Sehingga
vitamin dan gizi, nutrisi ini ya Tuhan, boleh menolong para jemaat untuk terus memuji Tuhan, menolong jemaat untuk terus membangun relasinya dengan Tuhan, terus menolong jemaat untuk boleh saling membangun satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, kami berdoa. Amin. Amin.